Ini adalah kisah seorang ibu yang hidup dalam kesederhanaan dan serba kekurangan. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dan hidupnya menjadi berubah. Akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Untuk itu simak kisahnya sampai selesai dan beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan, hiduplah seorang ibu bernama Surti. Kehidupannya berubah drastis sejak suaminya meninggal dunia akibat penyakit keras. Kini, Surti harus berjuang seorang diri demi menghidupi bayi laki-lakinya, Fikri. Kemiskinan membayangi hari-harinya. Gubuk reot menjadi tempat mereka berteduh, dan penghasilan Surti sebagai buruh cuci hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Seringkali, makanan bergizi bagi Fikri terasa seperti kemewahan yang mustahil diraih. Malam-malam Surti sering diwarnai isak tangis. Ia khawatir akan masa depan anaknya, meski di hadapan Fikri ia berusaha tampak tegar. Ketika Fikri menangis kelaparan, pelukan menjadi satu-satunya penghibur. Di balik wajah tabahnya, hati Surti hancur menyaksikan buah hatinya tumbuh dalam kekurangan. Suatu sore, setelah seharian bekerja mencuci pakaian, Surti melangkahkan kakinya ke tepi pantai. Angin laut menyapu wajahnya, memberikan sedikit ketenangan di tengah beban hidup yang menghimpit. Di sana, ia meluapkan isi hatinya kepada alam. Ya Tuhan, aku hanya ingin Fikri hidup lebih baik. Tapi aku ini siapa? Aku hanya seorang ibu miskin yang tak punya daya. Bisiknya, air mata bercampur dengan debur ombak. Saat matahari mulai tenggelam, Surti kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut melihat seorang perempuan berdiri di depan pintu. Perempuan itu berpenampilan sederhana namun anggun, dengan pakaian hijau lembut dan senyum yang menenangkan. Maaf, apakah aku boleh berteduh sebentar? Aku seorang pengembara yang kebetulan lewat, ujar perempuan itu dengan lembut. Surti, yang selalu menyambut tamu dengan tangan terbuka, segera mempersilakannya masuk. Meski hanya memiliki sedikit, ia tulus menawarkan segelas air dan sisa nasi yang ada. Apa yang membawa Mbak ke desa ini? Tanya Surti, sambil menggendong Fikri yang mulai rewel. Perempuan itu tersenyum. Aku mendengar seseorang berbicara dengan laut tadi sore. Rasanya hatinya sedang dipenuhi banyak beban. Jawabnya. Surti terkejut, tetapi tidak merasa curiga. Justru ia merasa nyaman berbicara dengan tamu itu. Perlahan, ia mulai menceritakan kesulitannya, kehilangan suami, pekerjaan berat, dan perjuangannya untuk Fikri. Sang tamu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela. Setelah Surti selesai bercerita, perempuan itu berkata dengan lembut, hidup memang tidak mudah, terutama bagi seorang ibu sepertimu. Tapi jangan pernah menyerah. Percayalah, kekuatanmu lebih besar dari yang kamu kira. Mulailah dari apa yang kamu punya. Jangan takut untuk mencari peluang, dan cintai dirimu sendiri. Dari situlah kekuatanmu akan tumbuh. Kata-kata itu menggetarkan hati Surti. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, perempuan itu bangkit. Aku harus pergi. Ingatlah, tidak ada badai yang abadi. Tetaplah kuat demi dirimu dan anakmu, katanya, lalu melangkah pergi menuju pantai hingga menghilang dalam gelap. Sejak pertemuan itu, ada semangat baru dalam diri Surti. Meski hidupnya masih penuh kekurangan, ia mulai merapikan gubuknya, memperbaiki barang-barang yang rusak, dan perlahan merencanakan masa depan yang lebih baik untuk Fikri. Di sebuah malam yang sunyi, saat Surti baru saja menidurkan Fikri, perempuan cantik yang pernah singgah di gubuknya kembali muncul. Kali ini, ia membawa sebuah keranjang penuh dengan ikan segar. Aku tahu kamu pasti lelah setelah bekerja seharian. Aku membawa ini untukmu, ujar perempuan itu sembari meletakkan keranjang di meja kecil. Surti terkejut sekaligus gembira. Terima kasih banyak, Mbak. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu, ucapnya dengan suara lirih. Perempuan itu tersenyum lembut. Tidak perlu membalas. Mari kita masak ikan ini bersama. Aku akan mengajarkanmu cara memasak sederhana, tapi rasanya enak. Walau sedikit canggung, Surti setuju. Dengan cekatan, perempuan itu mulai membersihkan ikan dan menunjukkan cara memasaknya. Aroma harum bumbu segera memenuhi ruangan kecil itu. Saat masakan matang,
Surti mencicipinya dan terkejut akan rasanya yang lezat. Enak sekali. Aku belum pernah memasak ikan seenak ini, ujar Surti penuh kagum. Perempuan itu tersenyum. Ini bukan sekadar soal rasa. Makanan yang baik bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Mengapa kamu tidak mencoba menjual ikan masak seperti ini? Dengan sedikit usaha, kamu bisa menambah penghasilan. Surti terdiam, memikirkan saran itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memulai. Aku juga tidak punya modal, katanya ragu. Mulailah dari yang kecil, ujar perempuan itu lembut. Gunakan apa yang kamu miliki dan jangan takut mencoba. Setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil. Kata-kata itu membakar semangat Surti. Ia membayangkan dirinya membawa ikan masak keliling desa. Meski ada keraguan, keyakinan kecil tumbuh di hatinya. Baiklah, aku akan mencobanya, jawabnya akhirnya. Perempuan itu tersenyum puas. Setelah makan bersama, ia pamit pergi, meninggalkan Surti dengan semangat baru dan rasa syukur mendalam. Malam itu, Surti duduk di tepi tempat tidur Fikri, menatap wajah mungil anaknya yang tertidur pulas. Ibu akan berusaha lebih keras. Nak, demi masa depanmu, bisiknya sambil memeluk Fikri. Keesokan paginya, perempuan cantik itu kembali. Kali ini, ia membawa keranjang lebih besar, penuh ikan segar, bumbu dapur, minyak, dan wadah untuk menyimpan masakan. Aku membawakan ini untukmu, katanya sambil tersenyum. Gunakan bahan-bahan ini untuk memulai. Masak ikan yang enak seperti kemarin dan jual kepada orang-orang di desa. Jangan takut, rezeki selalu ada bagi mereka yang berusaha. Surti terharu hingga matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk masa depan anakku, ujarnya penuh tekad. Dengan semangat, Surti mulai memasak. Ia memastikan setiap masakan memiliki cita rasa yang lezat seperti yang diajarkan. Setelah selesai, ia membungkus masakan itu dengan rapi dan meletakkannya di keranjang kecil. Ia berjalan mengelilingi desa, membawa keranjang di punggungnya sambil menggendong Fikri di depan. Meskipun lelah, Surti merasa optimis. Setiap langkah yang ia ambil menjadi awal perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Pada hari pertama Surti berjualan, dia berjalan keliling desa dengan hati yang berdebar. Suaranya yang lembut terdengar menawarkan masakan ikan kepada setiap orang yang ditemuinya di jalan dan para tetangga. Meskipun merasa canggung, lama-kelamaan kepercayaan dirinya tumbuh. Ternyata, masakan ikannya mendapat sambutan yang luar biasa. Banyak orang memuji cita rasa dan bumbu masakannya yang khas. Dalam waktu singkat, semua dagangannya habis terjual. Dengan hati penuh syukur, Surti pulang membawa uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Malam itu, ketika perempuan cantik itu kembali mengunjungi gubuknya, Surti dengan antusias menceritakan pengalamannya. Mbak, aku tidak percaya daganganku laku begitu cepat. Semua orang suka masakan ikanku, bahkan mereka memintaku untuk datang kembali besok. Semua ini berkat bantuanmu, ujar Surti dengan senyum lebar. Perempuan itu hanya tersenyum lembut. Ini semua karena usahamu sendiri, Surti. Aku hanya menunjukkan jalan. Ingatlah, jangan pernah berhenti berusaha. Teruslah berjuang, dan rezekimu akan datang dengan cara yang tak terduga. Surti merasa sangat yakin dan bersemangat. Hidupnya perlahan mulai berubah. Dengan bantuan perempuan misterius itu, kini ia memiliki harapan baru untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Fikri. Hari demi hari, usaha Surti terus berkembang. Keuntungan dari dagangannya memungkinkan Surti membeli peralatan dapur yang lebih baik dan bahan-bahan masakan yang lebih beragam. Pelanggan semakin banyak berdatangan karena masakan ikannya yang lezat. Tak lama setelah itu, Surti mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Beberapa bulan kemudian, Surti memutuskan untuk membuka rumah makan sederhana di desanya. Meski kecil, rumah makan itu selalu penuh dengan pelanggan yang datang tidak hanya untuk menikmati masakan lezat, tetapi juga untuk merasakan keramahan Surti. Fikri, sang anak, tumbuh menjadi bocah ceria dan sehat, dan setiap tawa Fikri menjadi pengingat bagi Surti bahwa perjuangannya tidak sia-sia.
Suatu malam, setelah rumah makannya tutup, perempuan cantik yang selalu membantunya muncul kembali. Kali ini, ia memancarkan cahaya lembut yang membuat kehadirannya terasa lebih agung dari biasanya. Aku ingin mengucapkan selamat, Surti. Kau telah bekerja keras dan membuktikan bahwa keberanian dan ketekunan bisa mengubah hidup, kata perempuan itu dengan senyuman bijaksana. Surti, yang merasa sangat berhutang budi, menjawab, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa bantuan dan nasihatmu, Mbak. Siapa sebenarnya dirimu? Perempuan itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, sudah waktunya aku menceritakan siapa aku sebenarnya. Aku adalah Nyi Roro Kidul, penjaga Laut Selatan. Aku datang membantumu karena aku mendengar doa-doamu dan melihat perjuanganmu yang tiada henti. Namun, apa yang kau capai hari ini adalah hasil dari kerja keras dan keberanianmu sendiri. Surti terkejut dan merasa tak percaya. Nyai, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat bersyukur atas bantuan dan kehadiranmu, ucap Surti dengan mata berkaca-kaca. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya menunjukkan jalan. Ingat, Surti, hidupmu adalah milikmu sendiri. Teruslah berjalan dengan hati yang tulus dan jagalah Fikri dengan sebaik-baiknya. Setelah berkata demikian, Nyi Roro Kidul perlahan menghilang, meninggalkan cahaya lembut yang memenuhi seluruh ruangan. Surti duduk diam, merenung, merasakan rasa syukur yang mendalam. Kehadiran Nyi Roro Kidul telah menjadi penerang dalam hidupnya yang sebelumnya gelap. Kini, ia tidak hanya menikmati kehidupan yang lebih baik, tetapi juga memiliki keyakinan kuat bahwa dengan usaha dan doa, apapun bisa terwujud. Hidup Surti semakin membaik. Rumah makannya kini dikenal luas di desa. Sementara itu, Fikri tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh semangat. Surti selalu mengajarkan Fikri pentingnya kerja keras, doa, dan keikhlasan. Cerita tentang pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul menjadi rahasia yang ia simpan rapat di hati, sebagai pengingat akan kekuatan doa dan kebaikan hati yang tulus. Kisah hidup Surti mengajarkan kita pentingnya kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Kesuksesan bisa tercapai dengan kerja keras, doa, dan tekad yang kuat. Jangan pernah takut untuk memulai sebuah usaha, karena kebahagiaan dan kesuksesan sudah menunggu di ujung jalan. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar bisa mengikuti kisah menarik lainnya. Terima kasih.